Halo semuanya, aku mau ajak kalian jalan-jalan di wilayah Putrajaya, pusat pemerintahannya Malaysia. Nah, di sini tuh area untuk gedung pemerintahan dan kantor presiden. Yang pertama ini ada gedung Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua ini ada gedung Mahkamah Konstitusi. Terus selanjutnya ini ada gedung kantor presiden atau Perdana Menteri. Mudah-mudahan nanti Indonesia kalau IKN-nya jadi bisa jadi kayak gini juga ya, rapih dan bagus tertata semua gedung-gedung pemerintahannya. Nah, kalau ini ada Masjid Terapung, Masjid Merah, Putrajaya. Landscape di sini juga bagus, banyak public space buat jalan-jalan, foto-foto. Pokoknya kotanya tertata rapih dan bersih banget. Warga Malaysia banyak yang menyoroti IKN akan lebih bagus dari Putrajaya. Akankah IKN bisa mengalahkan Putrajaya di Malaysia? Nusantara tiru Putrajaya. Kalau korang nak tahu, ibu negara Indonesia, Jakarta dah berpindah ke wilayah Kalimantan Timur yang dikenali sebagai Kota Nusantara. Pada aku, langkah Pak Jokowi pakai nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Tapi dia dah kecilkan skop Nusantara tu. Sebab apa tahu? Sebab kalau dekat Malaysia, Nusantara ni merujuk kepada Kepulauan Melayu, maksudnya termasuk Malaysia, Selatan Thai dan Filipina. Kalau dekat Indonesia pula, Nusantara adalah Kepulauan Indonesia sahaja, tanpa negara lain terlibat. So kalau orang tak ambil tahu sejarah, satu masa nanti orang hanya akan kenal Kota Nusantara adalah ibu kota Indonesia sajalah. Sedangkan sebenarnya Nusantara tu skop dia lagi besar daripada tu. Justus M. van der Kroof pada tahun 1951 ada cakap, Nusantara ni tak sesuai untuk melambangkan Indonesia. Nusantara lagi sesuai merujuk kepada kawasan lebih luas iaitu Kepulauan India Timur. So, penggunaan nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Sebab 10 tahun lagi orang yang tak ambil tahu sejarah akan ingat Nusantara hanya nama ibu kota Indonesia ajalah. Tapi lagi menarik dekat Malaysia, kita masih lagi ada tempat pakai nama penjajah bagi. Contohnya macam Georgetown. Pemimpin Indonesia dah fikir macam mana nak hidupkan negara dengan identiti Melayu tu, tapi kita tidak. Banyak warga Malaysia yang menyoroti pembangunan IKN. Pejabat-pejabat Malaysia ada yang menuju pesatnya perkembangan Indonesia di bawah Presiden Jokowi, namun ada juga yang mengkritik. Begitupun dengan warga Malaysia, ada yang mengatakan kalau Indonesia itu tiru Putrajaya Malaysia dengan penggunaan nama Nusantara. Bagi sejarah Malaysia, Nusantara adalah staf yang besar yang mengacu pada beberapa negara di Asia Tenggara. Tapi bagi Indonesia, Nusantara hanya sebatas negara. Apakah IKN tiru Putrajaya? IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintah, okay? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada, orang-orang non-PNS-nya mendominasi. Itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal. Kegedean, kurangan orang. Di Australia itu Canberra, orangnya dikit, pada maghrib berada sepi. Saya bilang nggak boleh kita IKN kayak begitu. IKN kita harus tetap ramai, ya. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Stadion nanti ada, maunya apalagi, kesehatan, pendidikan. Saya kemarin ngusulin kayak Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio, punya hiburan apapun lah ya. Nah, berikutnya IKN harus ada batas yang memadai. Dan saya bilang jangan kegedean, maka IKN itu segede kota Bandung lahannya. Sebelumnya ngapain gede-gedean, cukupnya. Didesain untuk mungkin 2-3 juta penduduk saja. Nah, Pak, tapi kan IKN-nya menghabiskan hutan Kalimantan. Ini pertanyaan internasional kan? Saya juga dulu begitu nyangkanya. Ternyata tidak. Itu hutan kebun. Karena yang ditanam hanya eukaliptus yang tiap 6-7 tahun ditebang seluruh kawasannya. Kemudian kayunya diambil dijadiin kertas, jadiin tisu, jadiin produk-produk kertas kan. Tanam lagi dari nol, tumbuh lagi tiap 6 tahun, panen lagi. Jadi itu bukan hutan lindung, bukan hutan yang keragaman, itu monokultur. Monokultur tuh
cuma satu jenis gitu ya. Nah, oleh Pak Jokowi dan tim akan dihutankan dalam arti sebenarnya, yaitu tanamannya tidak satu. Eukaliptusnya boleh, tapi kan pohon trembesi, pohon yang bikin burung datang, bikin monyet datang, itu lagi ditumbuh-tumbuhkan ya. Nah, jadi komitmen menghutankan kembali hutan komersial, hutan kebun produksi ini itu serius ya. 15 juta pohon aneh-aneh tropis akan ditanam di IKN. Dibayangkan kalau itu berhasil 5-10 tahun lagi itu wajah hutannya tuh nggak homogen lagi, udah kayak hutan tropis ya. Segala ada. Dan kita harapkan kalau ke sana nggak ada faunanya karena dia kebun monokultur. Suatu hari saya ingin lihat ada macam-macam. Jadi itu menjawab pertanyaan hutan apa yang dibabat, enggak juga. Itu dulunya memang perkebunan eukaliptus, pohon untuk bikin tisu gitu. Nah itu dulu ya menjawab isu. Pada awal 1990-an, pemerintah Malaysia mempertimbangkan 6 wilayah yang bakal dijadikan pusat pemerintahan baru. Dan akhirnya wilayah perang besar yang kini bernama Putrajaya dipilih oleh pemerintah Malaysia. Pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya ini bertujuan untuk meringankan kemacetan serta mengurangi kepadatan penduduk Kuala Lumpur yang semakin parah. Sejak Putrajaya diumumkan sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia pada 1993, pembangunan pertama kota ini dimulai pada 1995 dengan menghabiskan biaya sebesar 8,1 miliar US dollar pada waktu itu. Besarnya biaya tersebut mendapatkan kritikan dari pihak oposisi karena dinilai sebagai bentuk pemborosan, serta ditambah lagi pada saat itu kondisi ekonomi Malaysia tengah susut 6% akibat krisis moneter yang melanda ASEAN. Tapi meski begitu, proses pemindahan tetap dilanjutkan oleh Presiden Mahathir, meski harus membatalkan beberapa proyek besar seperti jalan raya dan bendungan listrik tenaga air senilai 6 miliar US dollar atau setara 72 triliun rupiah. Pembangunan Putrajaya ini dinilai cukup berhasil, karena dalam prosesnya, pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk mengedepankan bangunan dengan prinsip hemat energi, air, dan juga listrik. Untuk jumlah penduduk Putrajaya juga semakin meningkat tiap tahunnya. Data pada tahun 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang, sementara di tahun 2020, jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang. Akankah IKN akan lebih bagus dari Putrajaya? Mengingat Putrajaya hanya digunakan sebagai pusat pemerintahan dan ofis saja, sehingga setelah itu beberapa ruas jalan sering terlihat sepi. Namun IKN akan difungsikan sebagai pusat pemerintahan dan kota. Baik pekerja PNS dan non-PNS akan bekerja dan bertempat tinggal di IKN. Akankah IKN akan berfungsi sebagaimana mestinya dan menjadi kebanggaan Indonesia seperti Putrajaya dan Washington DC? Silahkan berkomentar.